Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yakub. Pak Ustadz udah mendengar semuanya, sebagai imam besar apa pandangan Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang kita, undang-undang dasar maksud kami, menjamin warganya untuk menjalankan ajaran agamanya. Oke kan itu kan? Ya. Yeah. Bagi umat Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari menjalankan syariat agama, gitu ya. Cuma ada aturan-aturannya, ya. Ini diambil dari Al-Quran dan hadis, terutama hadis, dan dirumuskan oleh minimal 3 ulama, ya, ulama besar. Pertama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang kedua Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hizbah fil Islam. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, guru besar studi Islam di Universitas Baghdad di Irak. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh dengan membuat kemungkaran yang baru, gitu. Itu yang bicara imam besar loh, bukan imam besar Istiqlal ini ya. Ya, Al-Ghazali Hujjatul Islam, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam itu ya. Jadi tidak boleh mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang baru, itu. Maka inilah menjadi pegangan kita gitu ya. Ya. Kita menolak mengajukan keberatan, silahkan, tapi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang anarkis. Ya. Islam menentang perbuatan-perbuatan yang anarkis. Ya. Saya setuju tadi dengan yang berdosa, yang salah itu bukan gedungnya, gitu kan. Dalam sejarah Islam misalnya, kita lihat ketika Islam masuk di Damaskus di Syria, ya, tahun 14 Hijri, masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di Damaskus ada gereja Romawi Timur dan tidak dirusak sama sekali gereja. Sampai sekarang masih utuh itu. Karena orangnya sudah menjadi muslim, gereja diubah menjadi masjid Bani Umayyah namanya itu. Silakan datang ke Damaskus lihat. Pada masa belakangan, Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 857 Hijri masuk ke Konstantinopel, ya, itu di sana ada gereja besar sekali namanya gereja Hagia Sophia, ya. Orang Konstantinopel kemudian menjadi muslim, kotanya namanya Istanbul, maka gereja kemudian diubah fungsinya menjadi masjid, tidak dirusak sama sekali itu kan. Dan masih ada lambang salib di atas. Ya. Sekarang kalau dilihat, sekarang jadi museum ya, sejak zaman Kamal Atatürk itu menjadi masjid, sebelumnya di gereja selama 950 tahun dan menjadi masjid 460 tahun, gitu kan. Sekarang ya. Museum. Sekarang jadi museum, hampir 100 tahun, tahun 23 itu. Ya, hampir 100 tahun. Itu ketika lihat di atas itu masih ada gambar-gambar seorang perempuan yang menggendong bayi. Ya. Mungkin maksudnya adalah Bunda Maria dengan Nabi Isa, begitu kan? Ya. Itu nggak dirusak sama sekali, yaitu. Tapi juga ada lafal Jalalah, ada tulisan Muhammad, ya. Allah Muhammad dan sebagainya ya. Jangan lupakan Sultan Saladin. Nah, jadi jangan dilupakan Sultan Saladin masuk Yerusalem. Ya, semuanya ini sekedar contoh aja gitu ya. Jadi tidak boleh merusak. Makanya saya juga sebenarnya keberatan ya kalau ada istilah misalnya ormas anarkis itu ya. Apa betul ada ormas anarkis seperti itu? Sebab Islam, apalagi ormas Islam ya, tidak pernah mengajarkan anarkisme itu kan. Jadi jangan-jangan di lapangan itu ada provokator-provokator, penumpang-penumpang gelap yang kemudian melakukan tindakan anarkis itu. Ya. Itu kemudian stigmanya menjadi seolah-olah ormas itu yang anarkis ya. Sekarang kalau mau lihat sebenarnya, coba lihat ADART dari ormas itu ya. Apa dalam usahanya itu, misalnya ada
dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita bakar semua tempat ibadah milik non muslim seperti itu. Kalau seperti itu ormas anarkis. Ya, tapi kalau tidak, jangan disebut sebagai ormas anarkis. Mungkin ada penumpang gelap yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, atau seperti tadi barangkali yang disebut bukan kepolisiannya tapi oknum-oknumnya seperti itu. Maka harus dibedakan. Ini saya terus terang keberatan dengan istilah ormas Islam yang anarkis seperti itu. Harus kita bedakan seperti itu. Dan ini penting bagi kita, karena betapapun ya kita setuju dengan perbedaan, karena kita majemuk dan itu sudah diwariskan bagi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Pada waktu Nabi Muhammad masih hidup itu ada 5 agama, coba itu. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, dan ada agama-agama animisme. Ini pluralitas agama, kemajemukan agama, sama seperti kita, setuju dengan perbedaan, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sumpek dengan perbedaan, itu masalahnya itu. Jangankan ya sama-sama ya atau berbeda agama ya. Kita lihat kadang-kadang sesama Islam saja ya. Jangankan sesama Islam, ini ada ketua NU ini, ya. Sama-sama NU gitu loh, ya gitu kan. Sama-sama Kiai NU gitu. Itu kadang-kadang nggak mau menerima tamu dari Kiai NU yang lain. Bedanya apa? Karena apa? Beda partai saja itu. Coba, itu ada seperti itu. Coba ini harus dikikis seperti itu, ya. Islam tidak pernah mengamanatkan anarkis, apalagi membunuh pemeluk agama lain hanya karena berbeda agama. Sebab Rasulullah punya mertua yang beragama Yahudi, coba itu. Baru kali ini dengarkan? Ya. Enggak, udah lama. Sofia, nah apalagi itu? Ya. Iya, Sofia itu kan. Sofia binti Huyayin itu istri Rasulullah. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab, itu tokoh Yahudi Bani Quraidah, nggak pernah dibunuh oleh Rasulullah itu. Ya, Al-Kipti. Siti Aisyah, istri Nabi, sering kemasukan tamu, kedatangan tamu, perempuan-perempuan Yahudi, ngobrol masalah agama, ngobrol masalah siksa kubur. Begitu lapangnya si Aisyah itu dengan orang-orang Yahudi itu. Kita itu sumpek, beda partai udah sumpek kita itu udah. Ya, ya. Ini Jadi contoh. intinya Islam itu rahmatul alamin. Betul, itulah maka kita Islam itu menjadi rahmat bagi semua warga alam ini, baik yang muslim, baik yang non muslim, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Itu diberi Termasuk perlindungan semua. perbedaan pemikiran, perbedaan ideologi, perbedaan pendapat. Kita boleh berbeda, tapi nggak boleh berperang, kan gitu kira-kira itu. Ya, nggak boleh berkelahi. Berbeda boleh. Urusan masalah seperti itu kita sampaikan keberatan kita kepada pemerintah. Kalau dia homoseks gimana? Apanya? Kalau dia homoseks, Ya kita nggak setuju. masa kita tolerir juga? Masa kita tolerir Kita juga? tolak. Nanti yang kemudian menentukan diterima penolakan itu atau tidak, itu pemerintah. Ya. Kalau diterima seperti tadi, alhamdulillah. Kalau tidak terima, kita tidak perlu anarkis. Gitu aja sih. Bang Ardi, Ya, selesai. saya interupsi. Ya. Ini pemikirannya bisa bias. Karena begini Pak, ada di Quran, kita tahu surat Al-Fat, as-sidda walal kufar, ruhama ubainahum, keras sama orang kafir. Bagaimana mendefinisikannya? Baik. Di surat Al-Baqarah, Yang bunuhlah paling mereka. tahu. Jadi begini, Ustaz Imam, jangan nggak mau didebat. Jadi begini, dalam Islam fungsional itu, Iya, harus Islam dijelaskan. fungsional itu, saya nggak NU nggak Muhammadiyah, Islam berfungsi gitu loh Bang Hardi, melalui kapasitas dan otoritas yang kita miliki. Nah, ada hadis yang mengatakan kalau lihat kemungkaran biadi, tanganmu, kekuasaanmu, kamu nggak sanggup, bilisani, nggak sih bisa juga bikolbi. Ya, ada pertanyaan. Nah, Baik, kalau yang begitu tadi Bang, aja. Yang tadi aja artinya jangan semua pemikiran yang ini yang dianggap Iya. benar. Ada kekerasan boleh, kenapa Tunggu enggak? dulu. Betul. Seolah-olah nggak Memang boleh keras. itu perlu dijawab. Ada jihad, ada apa? Iya, itu perlu dijawab dulu dong. Iya, makanya. Anda jangan lari ke fungsional segala macam. Ya, itu listrik semua. Mohon maaf ya, salah satu buku yang saya hadiahkan kepada Presiden Obama, itu buku saya yang berjudul Islam Between War and Peace, ya. Itu Islam tidak pernah mengajarkan, apalagi menyuruh membunuh orang lain gara-gara hanya beda agama. Bahwa dalam Islam ada perang, iya.
ada perang dan ada damai. Ya. Ketika perang ya keras, bunuh-bunuhan boleh dalam perang, tapi dalam damai tidak. Dan lihat ya, dalam begitu saya sebutkan, peperangan dalam Islam itu pernah terjadi dengan 3 kelompok. Orang Islam berperang melawan orang-orang musyrikin, orang Islam berperang melawan orang Yahudi, dan orang Islam berperang melawan orang-orang Masehi. Itu bukan karena perbedaan agama, karena ada masalah-masalah lain. Bahkan dalam Islam, orang Islam, Kiai Haji pun boleh diperangi kalau memberontak pemerintah pusat. Bagus, Baik, bagus. baik. Ya. Udah Bagus. clear. Pak, saya nagih sekarang. Egi kalah.